Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di STV Channel bersama saya Asep Doni Pradana. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai penyelesaian permasalahan yang pada pertemuan sebelumnya atau di materi sebelumnya sudah ditugaskan mengenai bagaimana caranya untuk menghitung nilai akhir siswa menggunakan bahasa pemrograman Java di Apache NetBeans. Adapun untuk mengingatkan kembali bahwa yang pertemuan sebelumnya itu disuruh seperti ini ya. Bisa dilihat di channel STV-nya di bagian materi PBO tugas 2 menghitung nilai akhir siswa. Nah, bisa dilihat seperti ini kira-kira nanti hasilnya. Maka bagaimana cara untuk membuat seperti ini itu? Nah, kita akan coba bahas dari sekarang. Baik, kita buka aplikasi Apache NetBeans-nya. Nah, ini sesuai dengan tampilan yang tadi bahwa ada inputannya NIS, nama siswa, mata pelajaran, absen, tugas, kemudian UTS, UAS, dan hasil serta grade dan keterangan itu disable, sudah otomatis terisi sendiri. Nah, kemudian output itu akan muncul semua yang diinputkan dan hasil di sini akan muncul di bagian ini. Oke, langsung saja ke yang pertama. Kita akan ngebuat disable yang tampilan hasil, grade, dan juga keterangan. Caranya adalah kita ke bagian source, bagian ini, kemudian kita ke yang paling atas, ke bagian construct. Nah, ya ini construct nih, public form nilai. Kebetulan nama filenya adalah formnilai.java. Nah, yang bagian init komponen di sini kita buat tombol atau kita buat inputan atau text field yang hasil, keterangan, dan grade itu menjadi disable. Nah, sebelum kita ngebuat disable, kita harus tahu dulu variabelnya apa. Jadi lihat di desainnya, kita lihat yang hasil, klik kanan, change variable name. Nah, di sini namanya adalah jhasil. Sebenarnya silahkan bebas saja untuk nama variabelnya, tergantung daripada kemauan kita gitu ya. Nah, kebetulan di sini ada jhasil, kemudian yang grade itu ada jgrade, kemudian yang keterangan itu ada jketerangan. Nah, kita akan disable ini semua ya, yang tiga ini akan kita disable. Kita kembali ke source. Nah, jadi di sini yang pertama ada jhasil dot disable. Nah, kemudian yang berikutnya jgrade dot disable juga. Oke, kemudian yang berikutnya jketerangan. Nah, disable. Oke, nah jika sudah seperti ini kita coba jalankan ya. Kita coba running dengan menekan shift F6 atau bisa juga dengan menekan tombol yang sebelah sini ya, atau run file. Nah, di sini sudah disable nih, jadi tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa diklik untuk hasil, grade, dan keterangan. Oke, tugas pertama kita sudah selesai. Kemudian yang berikutnya kita akan memasukkan apa yang diketikkan di sini ke dalam output. Nah, kita lihat lagi, ini nama variabelnya apa? Ada jnis ya, kemudian di sini ada j nama nih. Nah, kemudian ini adalah j combo maple. Nah, ini j absen. Oke, kemudian ini j tugas, kemudian ini ada j UTS, dan ini adalah j UAS. Kenapa selalu diawali dengan huruf C awalnya? Itu sebenarnya untuk mengingatkan saja bahwa kita ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebenarnya nggak ada masalah, nggak jnis juga untuk yang nis nggak masalah. Mau nis aja, mau A, mau B, mau C, silakan. Yang penting kita tahu bahwa ini adalah variabel-variabel yang akan kita gunakan untuk inputannya, yang akan nanti ditampilkan di bagian output. Oke, yang selanjutnya pada saat kita tekan tombol hitung ini, maka apa yang diinputkan di sini akan masuk ke output. Kita double klik saja di bagian tombol hitung ini ya. Nah, kemudian nanti akan masuk ke
private void j button satu action performance. Nah, di sini ada to do add your handling code here ya. Nah, di sini kita akan buat. Yang pertama kita akan menampilkan yang nis ini ya. Yang nis ini akan dimasukkan ke output. Nah, caranya adalah kita buat tipe datanya adalah string. Kenapa string? Karena nis itu biasanya diawali dengan angka 0 misalkan ya, sehingga kalau string itu bisa masuk. Kemudian kalau angkanya diawali dengan angka-angka selain 0 itu juga bisa masuk. Nah, jadi alasannya kenapa tidak integer itu gara-gara biasanya ada nis yang diawali dengan angka 0. Nah, misalkan kita di sini nis sama dengan jnis ya. Ini text fieldnya jnis, kemudian get text ya. Nah, get text itu berarti untuk ngambil apa yang ada diinputkan di jnis ini. Jadi segala sesuatu yang diinputkan di sini di bagian jnis ini akan ditampung di dalam variabel nis yang tipe datanya adalah string. Nah, kemudian setelah itu kita coba tampilin dulu ya. Kita coba tampilin dulu di bagian outputnya. Kita lihat ke sini. Ini adalah ini j output nih nama variabelnya. Berarti di bagian sini kita ketikkan j output dot set text ya. Nah, kalau tadi get text, sekarang set text. Set text-nya apa? Set text-nya adalah nis. Karena kita akan nampilin nis. Oke, kita running. Nah, pada saat kita running akan muncul di sini nis-nya misalkan 1 2 3. Kita hitung dulu ya, atau kita tekan tombol hitungnya. Maka di sini akan muncul 1 2 3 sesuai dengan yang kode program yang sudah kita buat. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya, yang nama siswa juga sama seperti yang nis tadi. Nah, jadi kita cukup kopikan saja yang bagian nis diganti menjadi nama siswa, kemudian yang bagian sininya diubah menjadi j nama tadi ya. Nah, oke. Kemudian kita tambahin di sini. Nah, kita pakai garis baru ya. Di Java garis baru itu menggunakan \n. Nah, nama siswa. Pada saat kita jalanin, nah, maka hasilnya seperti ini. Nisnya 1 2 3, nama siswanya adalah Asdon misalkan ya. Ketika dihitung maka akan muncul ya, nis 1 2 3, nama siswanya Asdon. Sekarang kita lanjutin. Yang berikutnya kita akan menampilkan combo box ini ya. Combo box ini akan ditampilkan. Gimana caranya? Kalau yang combo box kita buat string, kemudian maple, nama variabelnya adalah jcombo maple tadi itu ya. Kemudian nah, kalau yang tadi get text ya untuk text field nih, kalau untuk combo box itu berbeda. Kalau untuk combo box itu adalah get selected item. Nah, kemudian diubah menjadi to string. Nah, ini untuk yang combo box. Nah, kita tinggal tampil aja di sini ya, di bagian apa namanya j outputnya ya. Nah, kita masukkan seperti ini, kemudian kita tambahkan berarti maple. Oke, kita running lagi. Pada saat di running, nisnya 1 2 3, namanya adalah Asdon, misalkan maple-nya adalah pwpb. Pada saat dihitung maka akan muncul pwpb. Diganti maple-nya jadi pbo, jadi pbo. Diganti lagi jadi basdat, berubah jadi basdat. Begitu juga dengan nisnya ya. Misalkan seperti ini. Nah, atau misalkan nisnya seperti ini. 00123 4 ya. Nah, akan muncul di outputnya seperti ini. Nah, oke. Kemudian sekarang kita akan masukin absen, tugas, UTS dan UAS. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita buat untuk absen, tugas dan UTS serta UAS-nya kita buat integer ya. Kenapa tidak float? Nanti kita akan bahas untuk khusus yang float. Kita sekarang buat integer dulu. Integer itu adalah untuk menampung
tipe data untuk menampung bilangan bulat ya. Absen sama dengan, nah biasanya kan kalau misalkan kita yang text field itu cukup dengan menuliskan jabsen misalkan ya, dot get text ya, dot get text seperti ini. Namun pasti ini akan ada error atau muncul di sini. Nah, keterangannya di sini incompatible types string cannot be converted to integer. Jadi nggak boleh kalau misalkan kita membuat tipe datanya integer tapi ngambil dari text field ya, tidak boleh seperti ini. Yang harus benar seperti apa? Kita parsing dulu dengan cara integer ya. Nah, integer kemudian dot parse in. Kita kalau kesulitan atau lupa menghafal dan menulisnya, kita bisa tekan Ctrl plus spasi, nanti akan muncul rekomendasinya banyak sekali ya. Nah, kita pilih yang integer parse in. Nah, sehingga di sini kita tinggal masukin saja yang text fieldnya. Jadi integer parse in jabsen dot get text. Nah, baru jabsen dot get text kalau kita sudah parse in. Nah, begitu juga dengan tugas UTS dan UAS. Jadi kita tinggal copy paste. Ini tugas, berarti di sini J tugas, kemudian J UAS atau UTS dulu ya. Nah, UTS, kemudian UAS. Nah, ini J UAS. Nah, kemudian setelah ini kita coba tampilin dulu gitu ya. Kita coba tampilin di bagian J outputnya ya. Nah, kita bisa kopikan yang ini. Nah, silakan saja ya, gimana nyamannya gitu ya, nyamannya dalam membuat program. Nah, misalkan seperti ini. Setelah mapel, absen, kemudian tugas ya, kemudian setelah itu UTS, nah, setelah itu UAS. Nah, dari mana dapatnya ini? Nah, absen, tugas, UTS dan UAS dari sini ya, dari dari variabel yang ini ya. Nah, tipe datanya adalah integer. Kenapa tidak dituliskan jabsen get text? Karena memang kita sudah parsing dulu ke integer supaya nanti bisa dihitung nilai rata-ratanya. Nah, kita coba running dulu. Oke, nah seperti ini. Kita masukin misalkan sembarang saja niche-nya, namanya, kemudian mata pelajarannya, absennya misalkan 12 kali, tugasnya 67, UTS-nya 87, UAS-nya 90. Pada saat diklik hitung, nah, akan muncul di sini 12 kali absen, 67, kemudian 87 UTS dan 90 UAS. Kemudian karena di sini ada ketidakjelasan keterangannya, bisa kita tambahin di sini ya, tambahin niche-nya misalkan ya. Nah, seperti ini boleh ya niche-nya. Kemudian di sini juga boleh ditambahin namanya atau nama siswa. Nah, boleh seperti ini. Kemudian di sini tambahin juga mapelnya, nah, boleh. Kemudian jumlah absen, jumlah kehadiran bisa ya. Kemudian nilai tugas ya, nilai tugas. Nah, seperti ini misalkan. Kemudian nilai UTS ya, nilai UTS. Oke, nilai UTS, kemudian nilai UAS ya. Nah, nilai UAS. Nah, di sini kita rapihkan. Kalau kita jalanin atau kita running aplikasinya, maka akan muncul seperti ini. Misalkan niche-nya 121, nama siswanya Asdon,
mata pelajarannya Basdat, absennya 14 kali, tugasnya misalkan 89, UTS-nya 87, dan UAS-nya 90. Pada saat itu akan muncul NIS-nya 121, nama, mapel, jumlah kehadiran, nilai tugas, dan seterusnya. Nah, ini untuk menambahkannya. Kemudian kita akan masukkan ke sini, ke hasil. Hasil itu didapatkan dari tugas, UTS, dan UAS. Rata-ratanya akan muncul di bagian hasil. Berarti kita harus ada tambahan di sini. Ya, INT hasil. Kita bikin variabel baru, variabel bantu untuk menampung hasil perhitungan dari tugas, UTS, dan UAS. Nah, rumusnya adalah hasil sama dengan tugas ditambah UTS ditambah UAS dibagi 3. Nah, menghitung rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyaknya data gitu ya. Ini jumlah datanya, tugas, UTS, dan UAS. Banyaknya data berapa? Ada 3. Karena ada tugas, ada UTS, dan ada UAS. Nah, sehingga rumusnya seperti ini. Namun kalau seperti ini, itu oleh sistem akan dihitung UAS dulu dibagi 3, sehingga hasilnya akan salah. Maka yang paling benar adalah sesuai kaidah matematika bahwa kita pakai tanda kurung, supaya yang dijumlahkan adalah yang berada di dalam kurung dulu. Nah, kemudian kita masukin ke jhasil .setText ya. Nah, .setText, tapi tidak bisa seperti ini langsung. Ini akan error. Kenapa? Karena setText itu adalah untuk menampilkan apa yang diinputkan di text field, sedangkan hasilnya ini berupa angka integer, sehingga kita harus mengirim value gitu ya. Nah, kita tambahin di sini string dot value of ya. Nah, value of di sini hasil. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahin juga di bagian sini. Oke. Kemudian nah, seperti ini untuk yang rata-rata. Rata-rata. Di sini tulis hasil. Nah, kita jalanin. Oke, maka nanti masuk seperti ini. NIS-nya namanya misalkan AA, pemrograman web, kehadirannya adalah 13, tugasnya 76, UTS-nya 89, UAS-nya 77. Pada saat diklik hitung, nah akan muncul di sini rata-ratanya 80, kemudian di sini juga muncul rata-rata 80. Nah, seperti itu ya. Itu untuk menampilkan di hasil. Kemudian sekarang mau mencari grade. Nah, mencari grade itu kalau misalkan lebih dari 90, maka A, lebih dari 80B, lebih dari 70C, lebih dari 60D, dan kalau kurang dari 60 itu E. Tahu rumusnya seperti ini ya. Nah, ini kondisinya misalkan. Nah, jadi kita bikin sekarang ya kondisinya. Untuk kondisi yang pertama nih, yang ini. Nah, if jika apa nih yang dijadikan parameter, yaitu hasil yang ini nih, hasil. Jika variabelnya namanya hasil, tulis hasil. Tapi jika yang lain misalkan variabelnya H, maka tulis H gitu ya. Nah, jadi sesuaikan. Jadi jika hasil lebih dari sama dengan 90, maka nah di sini yang diisi adalah jgrade dot setText ya, setText A. Kemudian else if, dan jika hasil lebih dari sama dengan 80, maka nah jgrade-nya B ya, jgrade B. Kemudian yang berikutnya kita bisa kopikan, else if jika hasil lebih dari 70, maka C, dan jika hasil lebih dari 60, maka D. Jika tidak keempat-empatnya maksudnya ya, maka itu adalah jgrade dot setText itu adalah E.
Nah, kita tampilin juga di sini, kita copyin lagi ke sini ya. Jadi tahapannya seperti itu ya. Kita tambahin di sininya. Untuk yang tadi yang apa namanya grade ya. Nah, di sini grade berarti di sini adalah jgrade.getText ya. Nah, bisa jgrade.getText ya. Kenapa seperti ini? Karena memang kita tidak memindahkan si jgrade ini ke dalam variabel. Nah, di sini nggak pakai variabel nih ya. Nah, sehingga kita harus menuliskannya seperti ini. Kemudian kita running. Nah, misalkan 12 nama siswanya AA Pasdat 12 67 77 76. Pada saat dihitung, maka dia hasilnya 73, grade-nya adalah C. Di sini juga grade-nya adalah C ya. Nah, tinggal satu lagi. Kita akan menuliskan di sini keterangan. Jika lebih dari 70, maka lulus. Nah, namun sebelum ke sana kita coba dulu. Misalkan tugasnya 90, nah, menjadi B karena rata-ratanya 81. Sesuai dengan hitungan tadi bahwa di sini terlihat kalau lebih dari 80 itu B. Kita rubah lagi, misalkan UASnya 90. Nah, itu masih B karena rata-ratanya 85. Kalau misalkan UTS-nya 94, nah itu menjadi A karena rata-ratanya 91. 91 lebih dari sama dengan 90. Yang berikutnya kita akan isi keterangan. Nah, jika lebih dari 70 maka lulus. Jika kurang dari 70 maka tidak lulus. Maka kita tambahin aja di sini semua ya. Nah, J keterangan dot setText. Nah, setText di sini lulus. Nah, Anda lulus. Oke. Sehingga 90 apakah lulus? Ya lulus. 80 gimana? Lulus juga. 70 lulus. Kemudian 60, nah ini belum lulus. Nah, kemudian yang ini juga sama. Jika kurang dari 60 berarti belum lulus. Hanya tinggal nambah ini saja. Kemudian di J outputnya juga ditambahin. Nah, di sini kita bisa kopikan. Nah, di sini keterangan J keterangan dot getText ya. Kita jalankan. Maka misalkan di sini niche-nya 133, namanya Sierra misalkan, mapelnya PWPB, pertemuannya 15 kali, tugasnya 89, UTS-nya 98, UAS-nya 88. Pada saat itu, nah maka di sini ada tulisan bahwa hasil rata-ratanya adalah 91. Kemudian grade-nya adalah A dan terangannya Anda lulus. Kemudian di outputnya pun sama, sesuai dengan yang diinputkan di inputan di sebelah kirinya. Baik, mudah kan untuk mengikuti bagaimana cara ngebuat tampilan sesuai dengan yang ditugaskan hanya dengan beberapa kode program di sini. Silakan diikuti tahapan demi tahapannya, disamakan, disesuaikan jika memang belum sesuai. Jika ada kekeliruan atau cara lain yang lebih mudah, bisa di-share di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.